Kayaknya segmen ini harus kita kasih nama. Apa ya? Riana Curhat. Hai Kiripai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Riana. Di video kali ini aku bikin makeup look kayak gini, yang simple banget dan teman-teman juga pasti bisa ngikutin ya. Karena aku pakai hampir semuanya tuh produk dari Wardah. So kemarin ada yang komen di video terakhir aku, buat aku bikin one brand makeup tutorial dari Wardah. Jadi ya udah sekalian aja di video ini. Tapi sebenarnya makeup ini tuh cuma ya iseng doang, aku juga nggak tahu ini bisa dipakai kemana. Mungkin buat teman-teman yang punya ide makeup ini bisa dipakai kemana, komen aja di bawah. Karena yang mau aku bahas hari ini tuh harusnya lebih menarik daripada makeupnya. Beberapa bulan lalu aku sempat cerita sedikit banget tentang toxic relationship, dan ternyata banyak banget yang komen buat aku bikinin cerita yang lebih lengkap gitu loh, yang lebih panjang, yang lebih jauh tentang itu. Sebenarnya agak sanggup nggak sanggup gitu nyeritainnya. Jadi setelah memantapkan hati, setelah lama banget lah, udah berbulan-bulan, aku bakal bahas itu hari ini. So ya, buat yang mau tahu dan buat yang kemarin-kemarin komen ke aku buat nyeritain ini, tonton terus videonya. Oke, say hello to my bare face. Kalau kalian lihat di sini ada kaki aku, karena aku duduknya kakinya naik ke atas kursi biar lebih santai aja gitu ya kan. Ada nggak yang sama kayak aku kalau duduk di atas kursi kakinya harus naik? Aku tahu sih ini nggak sopan, tapi gimana dong? Biar PW aja gitu kan. Dari thumbnail, judul, dan juga opening aku barusan, teman-teman yang sampai di detik ini, sampai di menit ini, aku yakin kalian lebih penasaran sama ceritanya dibanding sama gimana cara aku bikin makeup looknya, gitu kan? Ngaku. Jadi langsung aja aku mau pakai foundation dulu. Ini dari Wardah Lightening Liquid Foundation. Aku udah pernah review dia, kalian tinggal klik link yang ada di atas sini buat tonton videonya. Jadi intinya tuh banyak banget dari temen-temen yang nagih aku buat cerita tentang ini, tentang hubungan aku yang toksik banget, parah setoksik itu. Tapi aku bener-bener baru bisa cerita sekarang, karena ini cerita yang lumayan menyedihkan. Kalau diceritain ulang juga masih ada rasa sedih gitu loh. Dan aku kan udah menikah ya, jadi suami aku tuh kayak nggak mau aku nginget-nginget hal-hal yang menyakitkan gitu loh. Karena dia juga berjuang banget ngebantu aku buat lepas dari rasa sedih, buat bener-bener bangkit lagi. Itu dia ngebantu banget, karena aku bukan cuma sakit hati, tapi udah sampai ke fisik juga. Jadi aku nggak bisa bangkit sendiri. Jadi aku harus menghargain suami aku dong. Tapi demi kalian, aku bakal cerita. Biarpun mungkin nggak akan sampai sedetail itu juga, karena aku nggak mau video ini tuh jadi video yang sedih-sedihan. Aku maunya video ini dijadiin pelajaran buat teman-teman yang mungkin lagi ada di posisi hubungan yang nggak sehat gitu loh. Karena aku tahu, bukan cuma aku yang ngalamin hal kayak gitu. Lanjut dulu makeupnya, aku mau pakai concealer dari Wardah juga, yang lightening liquid concealer. Ini juga udah aku pernah review. Linknya masih sama kayak yang tadi ada di atas ini. Tinggal ditonton aja. Pakai di bagian bawah mata. Terus di sini ada bekas kena minyak goreng, harus ditutup juga, sama di sini bekas jerawat. Oke, jadi gimana sih hubungan yang toksik itu menurut aku? Kalau menurut aku, hubungan yang toksik itu tuh saat dua orang yang ngejalin hubungan itu salah satunya udah nggak nyaman, salah satunya udah nggak bahagia. Itu udah masuk ke hubungan yang toksik dan nggak sehat. Nggak bahagia di sini bukan berarti kalian berantem sekali terus langsung ngerasa nggak bahagia ya. Berantem masih wajar kok. Yang penting nggak sampai ngeluarin kata-kata kasar atau bahkan sampai main tangan. Itu udah baik banget gitu, mendingan putus dari sekarang. Kalau berantem yang masih bisa cari jalan keluarnya bareng-bareng itu masih wajar kok. Terus gimana sih cara kalian tahu hubungan kalian tuh toksik atau enggak? Sebenarnya caranya lumayan gampang. Kalau kata Kak Rachel Goddard, kalian hitung aja berapa persentase pacar kalian bikin bahagia dan berapa persentase pacar kalian bikin sedih. Kalau ternyata lebih banyak bikin sedihnya, nah yang kayak gitu, udah tinggalin aja. Karena buat apa sih berhubungan tapi kita sedih? Tapi aku tahu sih, saat kamu ada di posisi hubungan yang nggak sehat, hubungan yang toksik, pikiran kalian juga nggak akan bisa berpikir secara sehat, secara jernih gitu. Iya kan? Karena aku pernah di posisi itu, jadi aku tahu apa yang kalian rasain. Bucin boleh, tapi jangan gitu loh. Aku juga waktu ada di posisi itu bisa ngerasain kalau aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain selain nangis. Udah mulai berapi-api ceritanya, padahal masih di awal nih, belum nyampe ke tengah, belum nyampe ke akhir, tapi udah emosi. Lanjut dulu pakai loose powder dari Wardah yang lightening loose powder nomor 03 Ivory. Terus pasti teman-teman banyak yang nanya juga, toksik apa sih hubungan aku dulu? Setelah aku sadar nih ya, sekarang nih, aku ngerasa waktu itu tuh aku bener-bener banget.
Karena hubungan gak sehat aku tuh bukan cuma sama mantan aku, tapi bener-bener sama keluarganya juga. Keluarganya tuh udah bener-bener jelas kalau mereka tuh gak suka sama aku. Aku perang dingin sama adeknya, gak pernah sejalan sama mamanya. Pokoknya bener-bener gak bisa deh. Biarpun aku udah berusaha kayak gimana pun, tetap menurut mereka aku tuh gak bisa gitu loh. Awalnya nih ya, dia tuh kasar di chat dan di mulut juga, pokoknya bener-bener kasar. Bahkan dia juga suka nyindir di status WA gitu loh. Dan waktu itu tuh aku masih mikirnya aku yang salah. Sindiran yang paling ngena banget di aku, dan sampai sekarang tuh masih kayak bikin suka sakit hati gitu. Tuh aku pernah dibilang gini, susah emang ya punya cewek gila kerja, gimana nanti bisa ngurus anak. Itu bener-bener kayak jelek banget. Ya mungkin memang waktu itu aku bener-bener gila kerja. Jadi bener-bener Senin sampai Jumat aku kerja di kafe. Terus malamnya kadang aku live streaming juga. Terus Sabtu Minggunya aku ikut event model gitu. Tapi itu semua aku lakuin karena aku tuh ngekos. Jadi emang bener-bener harus kerja keras buat nurutin semua mau aku sendiri. Biar apa yang aku mau tuh tercukupi gitu kan. Dan aku jadi punya tabungan banyak. Oke, lanjut, tadi ke skip pakai alisnya karena aku tuh kalau lagi belajar pakai sabun alis. Dan agak lama gitu jadinya, makanya aku skip aja. Lanjut ke mata aja, aku mau pakai eyeshadow dari Wardah Insta Perfect. Sambil lanjut cerita, sama mana ya tadi? Oh, sampai aku ngekos itu kan. Nah, tapi dia tuh kayak nggak suka gitu loh, sampai ribut di chat. Pokoknya semua kata-kata kasar keluar. Tapi yang kalian harus tahu adalah dia tuh ngatainnya tuh bukan binatang, tapi lebih yang kayak buta lo tuh gagu, gak guna hidup lo. Yang gitu-gitulah, yang menurut aku itu lebih menyakitkan. Sampai lupa mau pakai yang mana. Nah, aku pakai yang paling gelapin aja deh. Soalnya kalau dia ngatainnya binatang, aku masih bisa jawab, aku manusia. Tapi kalau dia ngatainnya fisik yang maaf cacat gitu kan, itu kayak lebih membekas gitu loh di aku. Selain kasar ucapannya, selama 3 tahun pacaran tuh ya, aku juga kena pukul beberapa kali. Yang paling aku ingat itu aku ditonjok di rahang sini sampai benar-benar memar biru. Pokoknya sakit banget, berasa rahang aku tuh geser gitu. Tapi dia sama sekali nggak ngerasa bersalah dan nggak minta maaf. Dan yang terakhir, sebelum kita putus, dia tuh ketahuan selingkuh, tapi tetap nggak ngerasa bersalah. Malah pas aku minta penjelasan dan aku minta putus, dia tuh malah nyekek aku, terus aku diangkat gitu, terus dibanting sama dia dan diinjek. Pasti dari kalian ada yang mau komen, duh kenapa nggak dilaporin polisi, duh kenapa nggak divisum. It's seperti yang tadi aku udah bilang di depan, saat kita lagi ngalamin itu, pikiran tuh berasa buntu. Jadi aku bener-bener gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa nangis doang. Ada kali 2 minggu lebih, aku bener-bener nangis doang kerjaannya. Bener-bener kalut banget, udah bingung banget mau ngapain. Lanjut, aku pakai warna yang paling terang ini buat di tengah kelopak mata biar nggak gelap-gelap amat. Aku juga bilang ke orang tua aku, ya mereka juga nggak terima anaknya digituin kan. Tapi waktu itu tuh aku bener-bener nggak mau memperpanjang masalah. Jadi kayak ya udahlah, aku nggak apa-apa kok gitu kan. Padahal mah tiap hari nangis juga. Sampai aku capek sendiri dan mencoba untuk mendekatkan diri sama Tuhan, lebih dekat, lebih rajin ibadah. Itu yang bikin aku lebih lega sih sebenarnya. Bikin lebih plong gitu rasanya. Dan yang jelas bikin kita lebih sadar kalau nangis itu tuh bikin capek doang. Nah, kalau udah tenang, udah lega gitu kan, tinggal keluar rumah biar makin happy dan makin fresh aja gitu pikirannya. Kemana aja? Kalau aku prefer ke mall, belanja, makan, nonton, pokoknya jalan-jalan sampai tabungan aku habis. Matanya gini aja, tapi aku mau pakai eyeliner dulu. Harus di skip karena pakai eyeliner itu harus konsentrasi. Sekalian pakai bulu mata palsu, oke? Nanti habis itu kita lanjut ceritanya. Bulu mata udah terpasang, lanjut mau contour, blush, sama highlighter. Sambil lanjut cerita. Kalau uang udah habis, itu artinya harus kerja keras lagi. Kerja keras berarti sibuk. Semakin sibuk semakin bagus. Biar pikiran kita juga nggak fokus ke satu titik yang nyakitin kita. Kalau udah kayak gitu, tinggal pergi, pindah, ngilang sejauh-jauhnya. Dan kalau kamu ngerasa nggak bisa sembuh sendiri, kamu harus cari orang yang bisa bantu kamu sembuh. Teman, sahabat, keluarga, atau cowok baru. Pokoknya siapapun yang bisa bantu kamu buat sembuh. Kalau aku sendiri, orang yang bantu aku buat bisa sembuh itu sahabat aku sama cowok baru. Jujur aku juga nggak gampang move on. Tapi cowok baru di sini ya berawal dari temen juga sih. Ya suami aku sekarang ini. Sampai akhirnya sekarang sembuh dan jauh lebih bahagia. Lebih menikmati hidup dan gak tersiksa. Terakhir aku mau pakai lip creamnya Wardah yang Velvet Matte Lip Mousse shade 14 Dainty Caramel. Aku udah pernah nge-swatch dia. Nanti aku taruh linknya ada di atas sini. Kayaknya segitu aja deh yang mau aku ceritain.
Segitu aja yang mau aku share. Oke, makeupnya udah selesai dan yang mau aku ceritain juga udah selesai, segitu aja. Emang nggak gitu detail, tapi semoga buat teman-teman yang lagi nonton video ini dan lagi merasa ada di posisi yang menyakitkan, ayo keluar yuk, kamu harus bahagia. Karena kita berhak bahagia dan hidup itu harus dinikmati. Kalau ada yang baru keluar tapi ngerasa terpuruk dan sakit hati banget, nangis aja kalau emang itu bikin lega. Tapi ingat, harus ada waktunya kamu berhenti buat nangis. Nggak boleh terlalu lama. Saya segitu aja sesi curhat kali ini. Komen di bawah kalian mau aku curhat apa lagi. Sebisa mungkin bakal aku curhatin. Mungkin tentang nikah muda, atau kegiatan aku setelah menikah, atau apapun lah ya. Pokoknya komen aja di bawah. Saya segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like kalau kalian suka dan subscribe ke channel aku. Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notification-nya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video. Share ke sosial media yang kalian punya dan komen di bawah video apa yang harus aku buat selanjutnya. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.